Halo teman-teman, welcome to this YouTube channel. Hari ini gue bakal post random video tentang dapur. Jadi gue pengen sharing di rumah kami, yaitu dapur kami yang kami desain sendiri, dan juga prinsipal-prinsipal yang mungkin bisa bermanfaat buat kalian semua yang ingin buat ngebangun dapur. Nah, jadi yang pertama kali teman-teman gue bakal cerita dulu nih, si dapur ini sebenarnya kita pengen buat di desain interior ya, tapi berhubung waktu itu budget kita terbatas, jadi kita coba buat nge-build up one by one, step by step, mulai dari pemilihan kitchen set maupun fridge-nya juga. Jadi dan juga item-item lainnya. Jadi memang ukuran si dapur ini tuh nggak terlalu gede ya teman-teman ya, 2,4 kali 2,4, tapi as you can see it workable, functional, dan juga bisa memenuhi kebutuhan kami sehari-hari. Jadi ketika kita ngomongin tentang dapur teman-teman, jadi as what we learn, itu ada 3 komponen penting nih. Yang pertama adalah di mana posisi fridge, sink, sama stove. Karena pada dasarnya kita kan ketika kita masak, kita ambil bahan makanan, kita cuci-cuci, prepare, dan kita cook. Dan ini harus ada pada satu streamline way, yang mana kita bisa lebih fleksibel buat dan lebih luas ya untuk memasak teman-teman. Jadi itu yang pertama kali kita lakukan, dan yang kita lakukan di sini kita coba buat sink, fridge, dan stove-nya tuh sedekat mungkin. Dan jadi ketika kita mau ngambil bahan makanan, kita ambil, and then kita put here di sink untuk food prep, dan juga cooknya di sini. Jadi itu yang prinsipal yang pertama teman-teman. Yang kedua, mulai dari pemilihan dari fridge-nya. Jadi si fridge-nya ini kita awalnya pengen 2 pintu ya, tapi berhubung karena pertama lebih mahal, kedua space-nya terbatas, itu finally we decide to choose only one fridge. Dan waktu itu nggak nyesel sih, karena pada akhirnya ya yang kita isi di dalam kulkasnya juga nggak terlalu banyak ya. Kita nggak store a lot of food, only necessary item gitu. Kita nggak nge-stock terlalu banyak. Jadi for you guys that have small kitchen, jangan terlalu memaksakan pengen punya kulkas yang gede ya. Kalian bisa manajemen stok aja buat memaksimalkan space-nya. Yang kedua, gue pengen cerita tentang water dispenser-nya. Jadi ini akhirnya kita dulu kita pengen bikin water dispenser ya, tapi karena space-nya benar-benar terbatas, pada akhirnya kita cuma naruh galon aja di bawah dengan portable water dispensernya ya. Pertimbangan kita ya karena space-nya terbatas, dan ini opsi paling murah waktu itu dan paling fleksibel yang bisa kita lakukan. Jadi buat masak nasi di sini, ngambil beras, terus ada colokan yang kita pasang sendiri juga buat manajemen listriknya. Kemudian buat microwave-nya itu kita taruh di bagian atas. Terus kalau misalnya buat akses bisa pakai tangga ya, bisa pakai tangga. Oke. Itu sekilas tentang bagian sini nih teman-teman. Yang bagian sini itu kita masih belum menemukan solusi terbaik ya, tapi so far ini yang paling workable for us. Jadi sampah kita taruh di sini, tempat sampah, jadi habis kita masak tinggal buang. Jadi tinggal satu proses yang kohesif gitu, jadi lebih gampang dijangkau. Jadi biasanya kita kasih plastik, nanti di akhir hari kita buang. Nah kemudian untuk sink nih, kita ngomongin tentang sink. Jadi si sink ini
kita beli dari IKEA teman-teman. Jadi total untuk budget bikin satu section kitchen set ini mungkin sekitar 10 juta ya, plus dengan item-item barangnya. Untuk Knoxholt sendiri kan ini yang paling murah yang ada di IKEA, dan it works for us. Saran mungkin ketika kita ngebangun atau build itu perlu pastiin tidak ada kebocoran ya, karena memang particle board kalau ada lembab atau air itu cepat rusak. Jadi the way we maintain this itu adalah memastikan humidity dan airnya tidak tergenang di mana-mana ya. Jadi kalau ada leak langsung kita perbaiki dan sebagainya. Nah, ini yang pertama, this is quite practical for us. Jadi ketika kita cuci, pastikan kita harus ada tempat keringkan kan. Mau nggak mau, suka dan tidak suka, memang tidak terlalu estetik, tapi it works for us. Jadi kita beli buat penirisnya di sini. Dan after kita udah tiriskan, udah kering, ya kita taruh di bawah ya. Kita tumpuk seperti ini. Memang ya tidak terlalu estetik, tapi it works for us. Kemudian kita memastikan ada gantungan-gantungan buat memaksimalkan fungsionalitas, untuk memaksimalkan space ya, space dari dapur ini. Jadi untuk item-item yang biasanya butuh quick dan sering kita gunakan, itu biasanya kita gantung kayak gunting. Ada parutan-parutan, itu biasanya kita gantung ya guys ya. Nah ini juga tidak terlalu estetik, tapi sejauh ini yang bisa kita lakukan guys. Jadi kita tumpuk perbumbuannya di sini. Kemudian kita pastikan juga ada colokan listrik buat connect di sini. Biasanya kita buat air fryer atau blender. Jadi colokan listrik ini penting banget buat buat dipastikan ada ya di sini. Nah, untuk hood sendiri sebenarnya nggak terlalu dibutuhin ya teman-teman ya, karena kita udah buat dia agak semi outdoor ya. Tapi di sini hood ini tuh fungsinya lebih kepada ketika kita masak itu uap-uapnya itu bakal naik nih. Nah, kalau misalnya kita nggak ada penahan di sini, itu si langit-langitnya itu bakal kotor. Jadi kita spare ini buat menahan uap-uap itulah, biar tidak terlalu kotor. Nah, kemudian kita juga nggak terlalu memaksimalkan space di atas ya teman-teman ya, karena kita nggak terlalu suka dia yang terlalu full. Jadi akhirnya yang di bagian sini kita cukup buat taruh barang-barang, bahan-bahan makanan dan keperluan-keperluan yang kita perlukan aja. Dan one of my favorite spot di dapur ini adalah tempat kopi ya teman-teman ya. Ini kalau kalian yang lihat video gue sebelum-sebelumnya, jadi tempat kopi pun gue pertimbangkan buat seminimal mungkin, dan peralatan kopinya juga seminimal mungkin ya, yang mungkin gue punya. Jadi gue taruh di section ini. Jadi kalau mau bikin kopi tinggal ambil item-itemnya di sini. Nah, untuk gas, untuk tabung gas. Jadi untuk tabung gas sendiri itu di stove di sini, dapur kompor tanamnya, nah itu di bagian bawah itu kita gas. Nah, karena 12 kilo terlalu gede, akhirnya yang kita beli itu gas yang 5,5 ya teman-teman ya. Jadi hemat space, dan juga kita nggak perlu ukuran yang terlalu besar ya buat nyimpan gasnya. Jadi itu one of the way. Nah terus ya ini blender ya masih berantakan, tapi kita coba seminimal mungkin buat nyimpan barang-barang ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya udah ada yang nggak kepake, itu biasanya langsung kita buang. Untuk utensil itu di sini peralatan minimalis
Ini masnya kayak timbangan itu ada di sini. Nah ini untuk balik lagi ke sinknya. Ini kan apa namanya? Kita tambahin leher angsa ini teman-teman biar dia nggak nyiprat. Jadi memang kalau particle board gini kita harus pastiin si daerah sini tuh kering terus ya. Jadi untuk mastiin cipratannya berkurang itu kita bisa beli leher angsa. Murah sih, kayak cuma 30 ribuan, tapi dampaknya cukup signifikan buat perawatan dari dapurnya. Mungkin itu aja teman-teman, sharing dari gua mengenai dapur mini kami. Hope you enjoy, dan kalau ada yang ingin kalian tanyakan, kalian bisa tanya di kolom section. Nanti bisa gua jawab ya. Mungkin itu aja dari gua. Thank you. Dan don't forget to subscribe. Thank you guys.